Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel Cemas 87. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan terbaik tanpa kekurangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, hari ini tanggal berapa? 27 kalau nggak salah, 27 April 2025. Kita lanjut pemupukan kawan-kawan untuk persiapan pembuahan. Ini batang yang namlung yang berada di dekat kebun sawit, ini batangnya. Nah, hari ini kita akan coba berikan lagi untuk pemupukan selanjutnya kawan-kawan. Jadi yang di kali ini itu kita akan coba masukkan MKP kawan-kawan. Nah, ini insya Allah hari ini nanti akan kita masukkan MKP-nya setengah kilo kawan per pohonnya. Nanti ditambah dengan boronnya 2 on setengah. Kalau kandungannya fosfatnya 52%, kaliumnya 34%. Ini kalau di wilayah saya di Kecamatan Pulau Besar, Bangka Selatan, harga 1 kilonya ini per bungkus itu rata-rata di antara 60 ribuan kawan-kawan 1 kilonya. Jadi lumayan tinggi juga sih kawan-kawan. Nah, jadi kemarin kalau yang di tahap sebelumnya itu kita sudah masukkan NPK grower 1 kilo, kemudian fosfatnya kemarin SP36 nya itu kita masukkan 1 kilo juga. Nah, kali ini kita masukkan MKP beserta boron. Nah, boronnya ini saya gunakan merek apa ini, Giga Boron. Tadi udah saya timbangin juga tadi per pohonnya, nanti saya kasih 2 on setengah. Kandungannya boronnya 55, kalsiumnya 1%, nitrogennya 12, mangannya 14, sulfurnya 4. Ini 2 on setengah. Nanti kita campurkan dengan air, kemudian kita siramkan. Jadi kalau sebenarnya kawan-kawan, jika di wilayahnya dirasa curah hujannya masih ada, ditabur pun tidak ada apa-apa kawan-kawan. Jadi boleh saja ditabur karena nanti juga akan larut dengan air. Tapi kalau kawan-kawan ragu dengan jumlah air yang tidak mencukupi, ya saran saya lebih baik dicairkan kemudian nanti disiramkan. Nah, untuk jumlah airnya silakan kawan-kawan sesuaikan saja, kira-kira jika cukup dengan air 10 liter, nah tidak apa-apa. Tapi kalau dirasa tidak cukup, boleh gunakan 20 liter air. Jadi supaya disiramkannya nanti bisa lebih merata ke seluruh bagian kawan-kawan. Itu ini kan kita campur dulu kawan-kawan MKP dan boronnya. Kita mulai masukkan kawan-kawan MKP-nya. Ini jadi menggunakan alat seadanya kawan-kawan, pakai jerigen bekas. Tapi kalau sudah aman ini, nggak ada bekas racunnya lagi. Ini kita masukkan boronnya. Kemudian kita aduk. Ini kita jadikan induknya dulu. Nanti setelah itu baru kita bagi ke beberapa tempat, karena tempatnya nggak ada yang besar kan kawan. Jadi nanti kita bagi dulu.
Jadi lupa bawa alat untuk siramnya tuh lupa. Kalau bahasa Jawanya gembor ya. Jadi sebenarnya kalau pakai gembor itu lebih mudah untuk nyiram tanaman teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa. Nanti kita usahakan kita siramkan merata. Ini kalau di wilayah saya kan kawan, sebenarnya curah hujan itu sudah mulai berkurang, meskipun masih ada. Kalau dilihat dari ujung daunnya belum pecah sih, tunas-tunasnya masih belum pecah. Ini tanahnya sebenarnya lembab nih kan kawan. Ini karena kemarin habis hujan, jadi masih lembab tanahnya. Tapi tetap saya cairkan supaya tidak khawatir nanti tiba-tiba tidak ada hujan kan kita repot. Tapi kalau sudah kita cairkan, kita lebih tenang kan. Ya, saya masukkan dalam ember, nemu ember bekas juga nih, kita siramkan kawan-kawan. Ini kalau kita menggunakan gayung kayak gini kan kawan, ya resikonya sulit untuk meratakan. Insya Allah tidak ada masalah kan kawan. Yang penting kita coba usahakan untuk dia tebar merata, kita siramkan merata. Kita lanjut ember kedua. Ini saya jadikan 3 ember kan kawan. Takaran yang tadi lah, cuman karena tempatnya dikit, jadi saya cairkan dengan 3 ember. Tadi bagian luar sudah kan kawan, jadi ini bagian dekat dengan perbatangan, jadi silahkan siramkan jadi supaya seluruhnya terkena. Kita ember satu kali lagi kawan-kawan. Ini yang terakhir. Jadi kalau kita cairkan dengan air yang banyak kawan-kawan, insya Allah pembagiannya akan lebih mudah. Jadi saya sarankan memang lebih baik gunakan air 20 liter kawan-kawan, itu minimal. Tapi kalau mau berlebih pun tidak apa-apa kan, silakan saja. Oke, selesaikan kawan. Alhamdulillah, untuk batang yang pertama selesai kita. Ini pohon cumasi, mudah-mudahan membuahkan hasil. Ini belum pernah berbuah sama sekali, jadi akan kita coba buahkan. Mudah-mudahan ada hasil untuk pembuahan kali ini kan kawan. Kita lanjut ke pohon berikutnya kan kawan ya, di bawah sana. Kita menuju ke pohon yang kedua kan kawan ya, buah sawit yang besar-besar. Ini bersebelahan dengan kebun ayah kan kawan. Ini punya orang tua nih,
dia. Nah, ini pohonnya. Itu bagian ujungnya kemarin saya kurangi karena terlalu rimbun, banyak tunas airnya kan kawan. Ini batang kedua dan itu batang ketiganya. Udah selesai kita pruning kemarin 2 minggu yang lalu. Nah, ini udah kita siapkan, kita buat indukan yang kedua dulu kan kawan. Kita masukkan MKP nya. Kemudian boron, takarannya masih sama, setengah kilo. MKP boronnya 2,5 ons. Kemudian kita aduk. Ini batangnya kemarin habis diserang penggerek kan kawan. Alhamdulillah aman, sudah mulai kembali. Karena terus terang untuk yang pohon di wilayah sini kan kawan, ini bisa dibilang minim perawatan, jadi tidak ada instalasi untuk penyiraman, kemudian penyemprotannya pun juga minim. Karena di wilayah yang sini ini hanya ada sekitar 6 batang kan kawan. Di wilayah ini yang satu lokasi dengan pohon ini, jadi jangkauan airnya pun jauh, untuk mendapatkan sumber air itu jauh. Dia hanya mengandalkan tadah hujan menggunakan drum gitu, maka bisa dibilang perawatannya sangat minim sekali ini. Oke, kita selesaikan indukannya, kita akan campurkan dengan air supaya pembagiannya bisa lebih merata. Kita campurkan kawan-kawan. Kemudian kita siramkan. Ini untuk wilayah yang sini tanahnya juga masih lembab nih kan kawan. Alhamdulillah masih lembab. Jadi tidak khawatir, penyerapannya bisa maksimal, bisa langsung terserap kan kawan kalau kondisi tanahnya lembab. Kemudian bagian batang, akar-akar dekat batang. Ini yang terakhir, indukan terakhir. Kawan-kawan, jika nanti di kebun ternyata setelah dilakukan pemupukan ini tidak ada turun hujan, saran saya nanti 1 hari setelahnya
kawan-kawan alangkah baiknya lakukan penyiraman. Meskipun jauh dari air, usahakan cari solusi kan kawan, gimana caranya supaya ada air yang bisa kita gunakan untuk menyiram, supaya apa, hasilnya nanti lebih maksimal. Karena kalau tidak diberikan air, maka pupuk yang kita berikan ini lambat terserapnya oleh pohon. Ini udah selesai kan kawan untuk yang batang kedua, alhamdulillah. Kita nanti lanjut ke pohon yang ketiga. Itu pohonnya. Ke pohon ketiga kan kawan. Campuran. Ini pohon ketiga, ini pohon yang terbesar dari semua pohon yang ada di kebun ini kawan-kawan. Ini kalau kawan-kawan pernah lihat di video yang sebelumnya pernah saya posting, saat pruning pun ada saya lihatkan ini ada 2 percabangan. Waktu itu mau saya potong, cuman karena percabangan yang mengarah ke sebelah sini nih terlalu banyak yang kosong, akhirnya saya pertahankan ini. Tapi tidak tinggi kan kawan. Ini jarak dari cabang sini sampai ke atas ini kurang lebih hanya sekitar 1,20 meter mungkin panjangnya. Jadi insya Allah masih kuat lah untuk nahan percabangan yang ke samping. Mudah-mudahan nanti tidak retak kawan-kawan. Yang kedua, bagian pangkal dekat batang. Tinggal 1 kali lagi kawan-kawan, kita ambil air dulu karena tempatnya ada di atas tempat penampungannya. Ini masih ada 1 pohon lagi kawan-kawan yang akan kita berikan MKP. Jadi sekian dulu kawan-kawan, itu nanti 1 pohon yang terakhir, itu dia, itu pohon terakhir. Itu jenisnya petruk gitu kan. Nanti akan kita lakukan pemberian pupuk yang sama kan. Ini untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu supaya durasi tidak terlalu panjang kawan-kawan. Yang pasti untuk tahap ketiga ini yang saya berikan itu MKP-nya 0,5 kilo, kemudian boronnya 2,5 ons. Jadi setengah dari MKP. Insya Allah nanti jarak sekitar 3 minggu atau 1 bulan kemudian kita berikan lagi MKP dan boronnya. Mudah-mudahan ada hasil, karena kita hanya berusaha kan kawan. Jadi semuanya bergantung pada rezekinya masing-masing. Karena kalau dipikir durian alam pun lokal tanpa dipupuk pun bisa berbuah setiap tahunnya. Tapi berbeda untuk jenis premium kan kawan. Memang perlu perlakuan khusus. Nah ini salah satu upaya kita. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya. Sekian dulu video yang bisa saya bagikan kawan-kawan, aktivitas kami di kebun. Salam hijau dari channel Ecomas 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.